سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Al-Imam Abu Hanifah ulama yang sangat kaya. Itu pakaiannya puluhan juta. Pakaian yang biasa beliau pakai itu harganya puluhan juta. Untuk menunjukkan kebesaran para ulama dan menghormati ilmu. Makanya beliau memilih pakaian-pakaian yang mereknya mahal di zamannya. Sehingga dihitung oleh para ulama, pakaiannya Abu Hanifah itu hampir masuk 100 juta. Pakaian yang beliau pakai sehari-hari. Beliau pedagang kain sutra, punya satu toko di pasar, dan ada di tokonya ini unik, ada satu toko, kemudian di sampingnya juga ada ruangan kelas. Sambil berdagang, kalau ada waktu senggang, beliau ke ruangan kelas mengajar di situ. Sudah ada murid-murid yang siap belajar. Dia lihat ada satu orang anak punya potensi menjadi ulama besar, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini cerdas, pandai, rajin. Akan tetapi beliau bukan orang yang mampu, anak yatim. Ibunya hanya seorang yang profesinya sebagai tukang cuci baju, tukang laundry. Beberapa hari libur Abu Yusuf. Abu Hanifah memperhatikan di mana Abu Yusuf. Ternyata dapat informasi Abu Yusuf libur belajar karena sedang mencari nafkah, kerja di tempat cuci pakaian. Abu Hanifah mengatakan kepada Abu Yusuf, kau tinggalkan saja kerja, belajar kepada saya. Maka Abu Yusuf bolos kerja, dia ikut belajar kepada Abu Hanifah. Sang ibu datang di tempat kerjanya Abu Yusuf, bertanya, di mana putra saya? Mereka katakan ikut kepada seorang yang sudah tua berjubah. Sang ibu tahu biasanya ini dia pergi belajar kepada Abu Hanifah. Maka sang ibu datang dengan keadaan marah menghampiri Abu Hanifah. Ketika sampai di tempatnya Abu Hanifah, Abu Yusuf sedang belajar, Abu Hanifah sedang mengajar. Tiba-tiba sang ibu ini marah. Dia teriak, wahai orang tua, dia katakan kepada Abu Hanifah, kau suruh anak saya belajar, terus nanti kami makan apa sebentar? Kalau kau kaya silakan, tapi ini kami makan pun susah. Maka Abu Yusuf ikut malu karena ibunya marah kepada Abu Hanifah. Dikatakan Abu Hanifah orang tua. Abu Hanifah mengatakan, wahai ibu, ini anakmu Abu Yusuf, kalau dia belajar terus, dia menjadi orang besar, dia menjadi orang alim, dan suatu saat nanti kalau dia menjadi ulama, dia akan makan puding di dalam istana, piring terbuat dari permata. Kalau dia jadi ulama, nanti ke depan dia dewasa, dia akan berhasil menjadi manusia yang bermanfaat untuk umat, dan dia akan memakan puding. Puding di zaman itu makanan para raja. Dia akan makan puding di atas piring yang terbuat dari permata. Ini ibunya Abu Yusuf realistis. Dia mengatakan, tidak mungkin itu makanan para raja. Dia mengatakan, oh ini kamu orang tua sudah ngawur, sudah gila. Abu Hanifah dengan lembut mengatakan, sudah begini wahai ibu, kalian punya penghasilan setiap hari berapa untuk kalian punya nafkah? Dia katakan sekian. Kata Abu Hanifah, saya akan menjamin kebutuhan kalian. Setiap hari saya lebihkan. Itu gaji kalian sekian, saya lebihkan. Asalkan Abu Yusuf kau biarkan dia belajar kepada saya. Maka dikasih uang oleh Abu Hanifah, dikasih subsidi langsung. Maka sang ibu mengizinkan. Nah, waktu berjalan, Abu Yusuf menjadi ulama besar, sampai dijuluki Qadil Qudat, hakimnya para hakim. Pernah dalam satu acara Daulah Abbasiyah, khalifahnya Harun ar-Rasyid mengundang Abu Yusuf ke istana.
Abu Hanifah sudah wafat. Di dalam istana, Harun ar-Rasyid memuliakan Abu Yusuf karena sebagai hakim dan juga sebagai ulama. Didudukkan di samping Harun ar-Rasyid. Kemudian disuruh para pelayannya mengeluarkan makanan-makanan mewah. Sampailah makanan mewah itu di hadapan Abu Yusuf. Ternyata puding, dan piringnya piring permata. Abu Yusuf ketika melihat itu piring yang ada pudingnya, Abu Yusuf tersenyum. Harun ar-Rasyid bertanya, kenapa engkau tersenyum melihat ini puding? Abu Yusuf mengatakan, dulu saya masih anak-anak belajar kepada Abu Hanifah, beliau sudah menyatakan, kalau saya menjadi ulama, maka saya akan memakan puding di atas piring permata. Benar apa yang dinyatakan oleh Abu Hanifah. Itu diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah.